Masya Allah. Ya, mana Bang Alan? Ya, ini saya jelaskan lagi Bang Alan ya, biar kita tidak bertanya-tanya. Ya, pertama kita baca ya, Innallahu wa fil karomi al-fatihah ya, al-fatihahnya 7 kali. Ya, inallahunya juga innallahu wa fil karomi 7 kali ya. Innallahu wa fil karomi al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai 7 kali ya. Nah, selesai 7 kali ya, kita baca lagi innallahu ya, innallahu wa fil karomi al-fatihah ya, innallahu. Nah, itu 7 kali ya, innallahu, baru kita baca lagi ya, innal ilahi wa fil karomi, bukan innalillahi ya, innal ilahi wa fil karomi al-fatihah 7 kali ya, 7 kali semua ya. Ya, wa fil karomi al-fatihah innallah ya. Kalau sudah 7 kali sahabat beriman, baru kita lanjut dengan kita menutup al-fatihah 7 kali. Ya, 1 kali ya. Nah, 1 kali. Yang 101 kalinya itu yang di surat Yasin ya, yang surat Yasin 82 itu ya. Bukan Yasin semua ya, 82-nya aja di surat ya, 101 kali. Kita bisa lakukan 40 malam, tapi kalau sudah terbiasa usahakan dalam satu malam itu 40 kali. Ya, kalau kita sudah terbiasa 40 kali dalam semalam. Tapi kalau kita masih belajar, kita harus lakukan 40 kali, 40 kali dalam 101 kali satu malam, ya. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau tidak mampu, kita lakukan 40 kali ya, 40 kali 40 malam ya. Tapi sebutan Yasin 82 itu harus 40 kali. Ya, ini untuk kita mendapatkan marifat dalam keseharian kita. Ya. Amin. Man ajajani wa ajajahu, apa hamba Allah. Subhanallah, subhanallah. Wabiltu. Iya, yang ini yang 40 kali ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, 40 kali. Ya. 40 kali, jangan surat Yasin semua. Ya, yang itu aja yang 82 itu. Yang harus 40 kali. Yang 101 kali ya, 101 kali baru kita lakukan 40 malam. Ya, kalau kita sudah terbiasa, usahakan dalam satu hari itu 40 kali ya. Al-Fatihahnya innallahu wa fil karomi al-Fatihah 7 kali ya. Barulah kita menutup dengan digabungkan ketiga-tiganya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadikan semuanya kembali menjadi diri batin Allah terlihat setelah 7 kali innallahu wa fil karomi al-Fatihah. Setelah kita selesaikan 7 kali al-Fatihahnya, maka kita lanjutkan innal ilahi wa fil karomi al-Fatihah. Ya. 7 kali kita wujudkan diri ya, atau dikatakan tadi diri sir ya, diri halus. Kalau diri itu diri halus ya. Diri an ya, diri an ya. Innal ilahi ya, jangan kita innalillahi ya, innal ilahi ya, innal ilahi wa fil karomi al-Fatihah 7 kali, baru kita tutup dengan al-Fatihah sekali. Nanti besok malam lagi ya, 40 kali lagi. Kalau kita sudah terbiasa ya, 40 kali lagi, 101 kali ya, 101 kali. Kalau kita memang di situ sudah mencapai, macam kita sudah merasa diri, ini khusus saya ya, 101 kali itu. Tapi kalau di situ merasa sudah tidak ada diri kita, di situ merasa duduk, biar mau 20 kali ya. Sama halnya tadi batasan makan saya
walaupun di piring saya itu nasi 1 piring, tapi kalau saya cuma 3 sendok, itu saya berhenti di situ. Makanya saya berhenti di 101 kali. Ya, nah, kalau kita berhenti, kalau kita terserah dapatnya di mana nanti. Ya, didapatnya mungkin di 20 kali atau 30 kali, silakan ya. Atau di 10 kali. Berhenti ya. Yang penting kita tidak lagi merasa diri kita di situ, berhenti. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa, usahakan itu dia harus 40 kali ya semalam. Nah, jadi sudah terbiasa itu ya, karena walaupun kita sudah tidak merasa, kita lanjutkan aja. Ya, lanjutkan aja. Ya, Masya Allah. Ya. Oh iya, Bang Alan. Nah, jadi ini saya ulangi lagi ya, tentang bagaimana tentang pembahasan tentang tawasulan ya. Nah, tawasulan ini sangat berharga ya, sangat penting. Setiap kita malam ya, setiap malam kita kumpul keluarga, duduk di situ ya. Mungkin selesai ibadah Isya ya, kita kumpul anak-anak kita di situ, kita tawasulan sendirian di rumah. Ya. Nah, penting itu ya. Jangan kita membatasi malam Jumat nanti ya. Nggak apa-apa juga malam Jumat, tapi yang bagusnya itu selesai badah maghrib, pertengahan badah Isya. Dia di tengah-tengah ya. Nah, dia di tengah-tengah. Baru kita kumpul keluarga. Ya, anak kita atau kita lagi sendiri di kamar, ya kita tawasulan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, ya masih hidup, ya untuk diri kita, ya. Nah, jadi sedikit saya ulangi sahabat beriman ya, insya Allah ya dalam kita akan membahas kembali tentang bagaimana suatu nikmat besar yang harus kita lakukan dalam hablum minan nas, ya, ya hablum minan nas wa hablul minallah, ya. Ini berhubungan kemanusiaan dengan sesama manusia. Ya, berhubungan manusia di jalan Allah. Nah, inilah yang paling penting, yaitu dengan hakikat rahasia tawasulan setiap kita habis maghrib. Ya, jadi sebagai orang yang belajar, sebagai umat Islam yang artinya memiliki Allah sebagai Tuhannya, ya. Nah, terserah yang tidak memiliki Tuhan Allah, terserah mau lakukan apa kagak, terserah ya. Tapi bagi umat Islam yang memiliki Allah sebagai Tuhannya, ya, maka menjalankan ini kewajiban bagi sekelompok atau semua umat, ya, adalah melakukan wasilah, ya, wasilah kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan wasilah kepada Allah? Melakukan jalan-jalan kesucian kepada Allah di dalam rangka kita hablum minan nas dan hablum minallah. Ya, berhubungan bersama manusia dan berhubungan kepada Allah. Nah, inilah contohnya sahabat beriman ya, bagaimana kita sudah mewakili doa-doa kita kepada Allah dalam rangka kita menyelamatkan umat, ya, menyelamatkan umat, menyelamatkan diri. Makanya kerja saya itu setiap malam tawasulan untuk kita semua nih, ya. Makanya dikatakan bagaimana tentang hijrah. Hijrah itu dari kebodohan menjadi kepintaran. Itu dikatakan hijrah. Tapi kadang-kadang kita kebalik. Ya, saya mau hijrah pakai cadar lah. Saya mau hijrah sholat lah. Dia hijrah sholat tapi rajin sholat. Padahal sebenarnya hijrah itu kita mencari ilmu sholat dulu baru sholat. Itu dikatakan hijrah. Ya. Ya, makanya Nabi kita itu mundar-mandir dia berhijrah, mencari ilmu. Ya, belum ada sholat hari itu. Ya, jadi kita harus memiliki munajat besar kepada Allah. Ya, tentunya kita harus berwaris kepada Allah kembali. Nah, inilah yang dikatakan tawasulan. Ya, mana yang dikatakan tawasul fi Rasulullah? Ya, bagaimana Rasul itu memberikan penawaran, ya, artinya kita kepada menawarkan hidup kita, ya. Memberikan artinya kemustajaban, ya, kemustajaban hidup kita, ya, membarakahi hidup kita tentu dengan adanya kita memberikan hubungan baitullah, ya. Mana yang dikatakan hubungan baitullah? Ya, kita melakukan setiap selesai ibadah maghrib, ya, kita berhubungan dengan Allah. Kalau sudah hablum minan nas antara orang yang ada dan orang yang sudah tiada,
terjadilah di situ hablum minallah, hubungan di jalan Allah. Ya, subhanallah ya. Nah, ini luar biasa sahabat beriman ya. Luar biasa barokahnya. Ya, sehingga beliau juga mendoakan kepada Allah agar kita hayatnya terijabah dunia dan akhirat. Ya, apalagi seorang anak ya, seorang anak seperti kita ini terhadap orang tua yang sudah tiada atau yang masih ada ya. Kita harus melaksanakan ibadah-ibadah, yaitu kita membesarkan pada diri kita sendiri, yaitu dengan kita mengadakan tawasulan diri kita yang kita lakukan setiap selesai ibadah maghrib. Ya, ini dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, sesungguhnya sholat yang paling besar yaitu habis maghrib katanya. Ya, sholat maghrib itu sholat yang dihadiri oleh batin Allah dan zatnya Muhammad. Ya, ahada, wahada, wahidiyah. Ya, 3 rakaat. Di saat hadirnya marwah Allah, Muhammad dan Adam alaihissalam jatuh pada 3 rakaat. Ya, maka kita berrobita di situ. Ya, alal wasilah. Ya, berhubungan ayat kita dengan jalan wasilah. Jalan yang telah disucikan Allah. Ya, disinilah kita ingat bahwasanya diri karomahnya Allah dan menghantarkan na'an-am itu sahabat beriman akan menghantarkan doa kita. Ya, na'an-am, ya diri batin dan diri zahir. Ya, akan menghantarkan doa kita, laksana kita tawassulan. Ya, setiap kita selesai habis sholat maghrib. Ya, ini harus kita melakukan ya, harus kita melaksanakan selalu dalam selalu. Ya. Bagaimana caranya tawasulan itu hamba Allah? Ya, pertama kita membaca dulu astaghfirullahalazim. Ya, astaghfirullahalazim sampai 3 kali. Yang sudah paham ya harus dilengkapi. Yang belum mendengarnya harus didengarkan ya. Pertama kita membaca astaghfirullahalazim 3 kali ya. Yang keempatnya dilengkapi dengan artinya azim itu aku ya. Azim itu aku.